Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan kembali pagi hari ini pelajaran kita terhadap kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha juz yang keempat dan masih di tamrinat latihan pelajaran pertama. Insyaallah pagi ini kita akan membahas tentang inna yang kemasukan ma, kemudian nanti jawab qasam dan seterusnya, ya. Baik, tafadhal Pak Bayu dibaca. Innama yaktibu innama asluha inna tasolat biha masaidatu wa tusamma hadhihi malqafata di annaha takufu inna anil amali. Baik, ya. Perhatikan di sini teman-teman sekalian, kita telah mengetahui bahwasannya inna itu fungsinya apa? Pak Bayu, inna fungsinya? Inna tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nah, tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Nah, ini fungsinya. Jadi inna itu fungsinya tansibul isma wa tarfa'ul khobar. Namun akan batal amalan inna ini apabila disambung dengan ma zaidah. Jadi batal amalannya ketika disambung dengan ma zaidah. Jadi kalau lafaznya innama maka batal amalannya. Ya. Yang tadi asalnya inna itu masuk kepada mubtada khobar, setelah kemasukan ma maka boleh dia masuk ke jumlah fi'liyah. Contoh innama yakzibu. Di sini setelahnya jumlah fi'liyah. Boleh, ya. Saya ulangi. Jadi inna itu secara fungsi adalah menasabkan isim, merofakkan khobar. Kemudian akan batal amalan ini apabila dia bergandengan dengan ma zaidah. Ketika sudah bergandengan dengan ma zaidah, maka boleh lafaz innama itu masuk kepada jumlah fi'liyah. Karena hukum asal inna itu masuknya ke mubtada khobar, tapi kalau udah ada ma zaidah yang nyambung, maka dia boleh masuk atau jatuh setelahnya jumlah fi'liyah langsung, seperti innama yakzibu. Innama yakzibu. Kemudian wa tusamma hazihi mal kafatah. Ya, ma ini istilahnya adalah ma al-kafah. Ini namanya. Jadi ma yang bergandengan dengan inna itu dinamakan dengan mal kafah. Mal kafah. Kenapa? Li'annaha taquffu inna 'anil amal. Karena ma ini membuat inna tidak beramal lagi. Artinya membuat inna batal amalannya. Menahan inna dari amalannya. Maka dinamakanlah dengan ma al-kafah, ma yang menahan. Ya, yang menahan inna dari amalannya. Nah, makanya Ibnu Malik ya dalam alfiyahnya mengatakan wa waslu ma bidzil hurufi mubtilu ya i'malaha wa qad yubaqqal amalu. Jadi menyambung ma dengan huruf-huruf ini maksudnya inna wa akhwatuha itu membuat batal amalan inna dan saudara-saudaranya. Ya. Baik, jelas ini Pak Bayu ya? Jangan Ustaz. Baik. Ya, terus tadkhulu Tadkhulu innama ala jumlataini illas miyati wal fi'liyati. jumlatainis miyati Illas miyati wal fi'liyati. Nahwu innamas shadaqatu lil fuqara'i
Innamal a'malu binniyati. Innama ya'mur Terus innama ya'muru masajidallahu man amana billahi masajidallahi masajidal innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhiri. Baik, perhatikan ya, jadi tadhulu innama alal jumlataini. Ya. Innama ini bisa masuk kepada kedua macam jumlah. Yang pertama ismiyah, yang kedua fi'liyah. Tadi kalau inna itu masuknya khusus ke ismiyah, sekarang innama bisa masuk langsung ke ismiyah dan fi'liyah. Jadi itu perbedaannya. Saya ulangi, kalau inna itu masuknya ke ismiyah, ya, ini khusus ke ismiyah mubtada khobar, sedangkan innama maka bisa masuk ke ismiyah, bisa masuk ke fi'liyah. Jadi bisa masuk ke macam jumlah, kedua macam jumlah. Contoh innama as-shadaqatu lil fuqara'i. Sesungguhnya sedekah-sedekah itu untuk orang-orang fakir. Nah, jadi as-shadaqatu lil fuqara' jumlah ismiyah. Cara i'rabnya bagaimana? As-shadaqatu mubtada, lil fuqara' khobar. Innama inna batal amalannya. Batal amalannya. Sehingga ya isim yang setelahnya itu langsung mubtada dan khobar. Ya, contoh yang kedua. Innamal a'malu binniyati. Ya, sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Maka al-a'malu mubtada binniyati khobar. Jumlah ismiyah. Nah, kenapa al-a'malu menjadi mubtada bukan isim inna? Karena di sini inna batal amalannya disebabkan dia kemasukan ma. Ya, atau bergandengan dengan ma zaidah. Kemudian contoh yang kedua, dia masuk kepada jumlah fi'liyah, yaitu innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kiamat saja yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Perhatikan kata ya'muru. Ini masuk kepada ya innama masuk kepada jumlah fi'liyah dan itu boleh karena tadi ketika dia batal amalannya karena kemasukan ma, kekhususannya untuk masuk ke jumlah ismiyah hilang sehingga boleh masuk ke jumlah fi'liyah seperti ayat ini innama ya'muru, innama yakdzibu, ya innama yadhabu dan seterusnya. Baik. Jelas ini teman-teman? Jelas. Baik, lanjut. Tufidu innama ta'yin. Nah, patu jibu isbatal hukmil Mazkur. madhkuri Terus wa nafiya khairi hadzal hukmi anhu. Faqauluna innama huwa muhandisun. Yufidu innahu muhandisun faqat. Walaisat fihi sifatun ukhra. Baik. Sekarang setelah kita mengetahui ya tentang ya innama ya maka sekarang kita akan membahas tentang fungsinya. Apa fungsi dari innama atau apa fungsi dari inna yang bergandengan atau yang kemasukan mazaidah. Maka fungsinya itu al-hasr. Nah, kalau kita ringkas definisi ini namanya al-hasr, pembatasan. Jadi fungsinya adalah pembatasan. Ya, al-hasru. Ini fungsinya ya, al-hasru. Cuman saya menjelaskan di sini innama tufidu innama at-ta'yin. Ya, at-ta'yin menjelaskan atau menunjuk ya. Menunjuk. Watujibu menunjuk sifat, menunjuk sesuatunya. Watujibu isbatal hukmil madhkur dan mengharuskan untuk menetapkan hukum yang ditakyin tadi.
hukum yang disebut tadi dan menafikan hukum dari selainnya. Berarti maknanya adalah innama itu membatasi hukum, ya, membatasi hukum atau khobar pada mubtada'nya. Membatasi hukum atau khobar pada mubtada'nya atau membatasi hukum pada pelakunya dan menafikan dari yang lain. Ya, contoh misalnya kita ambil ayat tadi. Innamas shadaqatu lil fuqara, berarti membatasi sedekah itu hanya untuk orang-orang fakir. Itu. Jadi enggak diperbolehkan untuk orang kaya gitu. Dan innamal a'malu binniyat, berarti membatasi amalan itu dengan niat. Maksudnya semua amalan itu pasti dengan niat gitu. Innama huwa muhandisun, berarti membatasi mubtada pada sifat muhandis. Dia hanya seorang insinyur, tidak yang lain. Nah, dibatasi. Innama ana talibun, saya ini seorang murid. Berarti dia hanya seorang mahasiswa, tidak yang lain. Itu bukan pekerja, bukan karyawan, bukan guru, bukan apa, cuma dia adalah seorang murid. Itu aja. Jadi di situ mengandung makna pembatasan. Baik, jelas ini Pak Bayu ya dan yang lain. Salah, Ustaz. Jadi fungsi dari innama itu membatasi hukum atau membatasi khobar kepada mubtada'nya. Ya, jadi tidak walaysa fihi sifatun ukhra. Enggak ada sifat yang lain, cuman dia itu muhandis. Dia itu cuman insinyur aja gitu. Selainnya enggak ada sifat yang lain pada dirinya. Dia bukan guru, bukan ini, bukan ini, bukan cuma atau semata-mata dia adalah muhandis. Itu namanya hasr, pembatasan. Itu fungsi dari innama. Baik, kalau kita simpulkan ada berapa pelajaran terkait innama di sini Pak Bayu? Coba diulang. Yang pertama, nama bisa masuk ke jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Nah, terus? Kemudian namanya Mazaidah. Kalau masuk ke jumlah ismiyah, dia membatalkan amalan inna. Ya, sehingga i'rab dari jumlah ismiyah itu apa tadi? I'rab jumlah ismiyahnya ya kembali ke mubtada khobar biasa. Nah, kembali ke mubtada khobar. Oke. Taib. Apa fungsi dari innama? Innama fungsinya membatasi, Iya. membatasi pada ini apa berarti ya? Iya, pada mubtada'nya. Membatasi khobar pada mubtada. Taib. Jelas insya Allah berarti ya. Insya Allah, Ustaz. Makanya kalau mengartikan innama itu hanya itu gini, karena dia mengandung membatasi. Makanya innamas shadaqatu lil fuqara. Sedekah itu hanya untuk orang-orang fakir. Innamal a'malu binniyat. Amalan itu hanya bergantung kepada niat. Ya. Tuh. Innama ya'muru masajidallah, hanya orang-orang beriman kepada Allah dan hari kiamat yang memakmurkan masjid-masjid Allah. Jadi harus ada makna hasar pembatasannya. Baik. Kemudian nomor 2 selanjutnya Mas Wahyu. Ya, Ustaz. Wallahi laqad farihtu kasiron. Guna farihtu kasiron. Jawabul qasami. Idza kana jawabul qasami jumlatan fi'liyatan musbatatan musaddiratan bi fi'lin madin akida bi Ukida bi allami waqad waqad. kama fi qawlihi ta'ala qala ta'ala wattini wazzaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Baik.
Perhatikan sekarang kita akan berpindah ke jawab qasam. Kalau tadi membahas tentang innama, sekarang ke jawab qasam. Contoh di sini, wallahi laqad farihtu katsira. Demi Allah, aku sangat bahagia. Ya, demi Allah aku sungguh sangat bahagia. Perhatikan karena kata laqad farihtu katsira. Ya, jadi farihtu katsira ini namanya jawab qasam. Ya. Wallahi saya bersumpah. Bersumpah apaan? Tentang apa sumpahnya? Ya, kenapa bersumpah farihtu katsira? Karena saya sangat senang. Jadi demi Allah saya sangat senang. Saya sangat senang ini adalah jawab qasam, penyempurna makna sumpahnya. Ya, kalau wallahi demi Allah belum sempurna. Demi Allah apa ini? Gitu kan? Farihtu katsira. Ini jawab qasamnya. Jadi itu namanya jawab qasam. Jawab qasam itu adalah jumlah yang menyempurnakan sumpah. Jumlah yang menjadikan sumpah itu dapat dipahami secara utuh itu namanya jawab qasam. Ya. Nah, sekarang apabila jawab qasam itu berupa jumlah fi'liyah, ini jumlah fi'liyah musbatah yang dia positif. Positif itu maksudnya nggak ada huruf nafinya. Ya, jadi jumlah fi'liyah yang positif yang tidak ada huruf nafinya. Kemudian berupa fi'il madi, fi'ilnya berupa fi'il madi, maka harus diberikan taukid dengan laqad. Nih, harus diberikan taukid dengan laqad. Saya ulangi, apabila jawab qasam itu berupa jumlah fi'liyah, kemudian dia kalimatnya positif, kemudian fi'ilnya madhi, nah, jadi ada 3 ya. Jumlah fi'liyah dalam kalimat positif yang fi'ilnya madhi, maka wajib atau harus dikasih taukid ya dengan laqad, ya dengan kalimat laqad. Dan itu berdasarkan atau firman Allah, contohnya ada dalam firman Allah, wattini wazzaitun. Wattin ini sumpah. Ya, wawunya waw qasam, wattin demi buah tin, dan zaitun demi bukit tur, demi negeri yang aman ini kan sumpah. Ada apa gitu kan? Nah, Allah bersumpah dengan tin, dengan zaitun, dengan bukit tur, dengan negeri yang aman. Itu apa? Kenapa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling indah, yang paling bagus. Nah, jadi laqad khalaqna ini jawabnya. Jadi bersumpah untuk ini. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, di sini jawab qasamnya berupa jumlah fi'liyah. Fi'ilnya madi dan kalimatnya positif. Sehingga didahului atau diberikan taukid dengan laqad di sini. Jelas ini, Mas Wahyu? Insya Allah, Ustaz. Baik, sekarang coba praktek. Ij'al kulla jumlatin. Ij'al kulla jumlatin mimma ya'ti jawaban lil qasim. Qasami. Nah, sekarang jadikan kalimat-kalimat di bawah ini jawab qasam. Berarti antum bikin sumpahnya kemudian dijadikan dia jawab qasam. Ayo. Farihtu bi ziyaratika. Jadinya Wallahi laqad farihtu bi ziyaratika. nah, wallahi laqad farihtu bi ziyaratika. Oke, mumtaz. Terus nomor 2. Qultu li hakaza. Qulta. Qulta. Qulta li hakaza. Menjadi wallahi laqad qulta li hakaza. Baik, mumtaz. Wallahi laqad qulta li hakadha. Nah, terakhir. Ra'aituhu fisuki. Jadi wallahi laqad ra'aituhu fisuki. Nah, wallahi laqad ra'aituhu fis suq. Mumtaz. Insyaallah paham jadinya Mas Wahyu ini ya. Insyaallah, Ustaz. Baik. Yang lain, Pak Bayu, Pak Pujo, Pak Darso. Insyaallah.
Baik, sebelum kita lanjut, ada yang ditanyakan untuk innama dan jawab qasam? Apa Ustaz? Untuk yang innama ya Ustaz, Ya, gimana itu Pak Darso? fiilnya dibatasi di fiil mudhari atau semua Ustaz? Amr juga, Boleh, boleh semua. boleh semuanya. Ya, nggak harus fi'il mudhari. Innama darabani misalnya. Muhammadun, berarti hanya Muhammad yang mukul aku. Gitu. Kalau Boleh Amr juga. nggak masuk Pak ya Ustaz? Eh? Kalau Amr nggak ya, nggak termasuk. Karena nggak cocok. Amar Masuk itu ya. tidak bisa dibatasi. Iya. Madi sama mudhari. Iya. Nah, Baik. syukran. Oh ya, baik. Sekarang Pak Pujo nomor 3 Amsa. Nah, Ustaz. Amsa min akhawati kana taqulu amsaitu maridon ay adrokani almasa'u wa anna maridun. Baik, sekarang kita akan membahas Amsa, penggunaan Amsa. Jadi kita ketahui Amsa itu min akhwati kana, termasuk saudaranya kana. Berarti fungsinya apa, Pak Pujo? Merofakkan isim dan menasabkan khobar. Nah, jadi tarfa'ul isma wa tansibul khobar. Jadi Amsa dengan kana itu memiliki hukum yang sama, yaitu merofakkan isim dan menasabkan khobar. Makanya Anda mengatakan amsaitu maridha. Amsaitu maridha. Nanti domir tu ini fi mahalli raf'in ismu amsa. Maridha khobar amsa. Mansub wa alamatu nasbihi fathah. Apa makna dari kata amsa itu? Adrakanil masa. Nah, jadi makna amsa itu adrakanil masa. Ya, waktu sore. Saya mendapati waktu sore atau saya masuk waktu sore, saya berada di waktu sore, maridho wa ana maridun, dalam keadaan sakit. Ya, jadi marid di sini khobar yang menjelaskan keadaan. Amsaitu maridon berarti di sore hari atau saya mendapati waktu sore hari, saya berada di waktu sore hari, maridon dalam keadaan sakit. Ya. Kalau kita misalnya contohkan amsaitu, misalnya amsaitu masyian ilal masjid. Nah, berarti artinya apa? Ini Pak Pujo, amsaitu masyian ilal masjid. Aku berjalan di sore hari ke masjid. Masyian ilal masjid. Nah, berarti artinya amsa itu aku berada di sore hari atau aku sedang di sore hari, masyian ilal masjid wa ana amsi ilal masjid. Sedangkan aku sedang berjalan ke masjid. Jadi waktu sore hari ya aku mendapati waktu sore hari atau aku berada di waktu sore hari dalam keadaan berjalan ke masjid. Ya, karena masyian di sini khobar yang menjelaskan kondisi dia pada saat itu, gitu. Jelas nggak ini Pak Pujo? Insya Allah jelas. Jadi ingat ya, khobar dari amsa itu menjelaskan keadaan pada saat sore itu. Jadi menjelaskan kondisi dan keadaan dia di waktu sore. Nah, itu fungsi, itu makna dari wa ana marid, sedangkan saya dalam keadaan sakit. Jadi dia menjelaskan kondisi keadaannya di waktu sore. Baik. Sekarang praktek. Adhil amsa alal jumlah al-atiyah. Adkhil amsa alal jumalil atiyati. Amsal jawu mu'tadilan. Ya, amsa al-jawu mu'tadilan. Berarti artinya cuaca sore hari. Nah, sore hari sedangkan cuaca dalam keadaan mu'tadilan apa? mu'tadil. Mu'tadil itu apa? Ayo, mu'tadil. Al-jawu mu'tadil. Cerah. Enggak panas, enggak dingin. Berarti apa namanya?
Cuacanya nggak terlalu panas, nggak terlalu dingin. Itu namanya mu'tadil. Nah, Ustaz. Apa bahasa kita itu? Ada yang Eh, tahu? Sejuk bukan? Apa? Ya, bisa juga sejuk. Berarti di sore hari cuacanya sejuk gitu, Ustaz Abul. Ya, sore hari sedangkan cuaca dalam keadaan Sejuk. sejuk. Ya, tidak panas, tidak dingin. Baik. Terus Nahnu mut'abuna am amsa nahnu mut'abina. amsa nahnu Oh, amsaina amsayna mut'abina. nah amsayna mut'abina artinya Eh, Kami di sore hari dalam keadaan dalam keadaan mut'abun bina apa Ustaz? mut'ab letih lelah. Kami di sore hari dalam keadaan lelah. Iya, dalam keadaan lelah atau letih. Nah, terus nomor 3. Al maridatu dha'ifatun. Amsal maridatu. Nah, ada muannas. Oh. Amsam mas. Amsat Ustaz. Ya, amsat. Nah, amsat. Amsatil maridatu dha'ifatan. Nah, amsatil maridatu dha'ifatan. Artinya Perawat di sore hari dalam keadaan lemah. kok perawat? Perawat Marid. itu mumarridah. Kalau maridah itu wanita yang sakit. Oh, wanita yang sakit di sore hari dalam keadaan lemah. Dalam keadaan lemah. Baik, mumtaz. Barakallahu fiik. Wafik. Jadi Barakallah. jelas ini ya. Ini Pak Pujo ya. Insya Allah jelas. Pak Mas Wahyu, Pak Bayu, jelas? Pak Insya Allah Darso? jelas, Ustaz. Salah Ustaz. Baik. Tafadhol Pak Darso nomor 4. Nah, Ustaz. A'rabil jumlah A'rib. A'rib saja. Ya, a'ribil jumlata. A'ribil jumlata inna bi sudaan syadidan. Summa ajib anil as'ilati al-atiyati ala giroriha musta'malan Musta'milan asma'al amrodi al-mazkurati bainal kausaini. Baik. I'rablah kalimat ini inna bi suda'an syadida. I'rab kalimat ini. Jadi yang diminta nih Pak Darso, Pak Darso pertama i'rab ya kalimat inna bi suda'an syadidan. Kemudian nanti jawab pertanyaan yang di bawah ini dengan menggunakan penyakit-penyakit yang ada di dalam kurung. Baik, sekarang i'rab dulu. Inna bi suda'an syadidan. Inna huruf apa namanya? Inna huruf harfu taukidin, huruf harfu taukidin, huruf taukid. Iya. Fungsinya apa? Tansibul asma wa tarfa'ul khabar. Nah, jadi inna harfu taukidin tansibul isma wa tarfa'ul khabar. I'rabnya ada atau enggak punya i'rab kalau huruf? Mabni dulu, mabni di atas apa? Mabni ala fathih tadi. Fathi. I'rabnya la mahalla atau fi mahalli? La mahalla. La mahalla laha minal i'rab. Ya, jadi inna harfu taukidin tarfa'ul isma wa tansibul isma wa tarfa'ul
Khobar. Mabni alal fathah. La Fathah. mahalla laha minal Minal i'rab. i'rab. Naam. Bi. I'rabnya bi. Bi harfu jarin. Jar majrur gitu aja langsung. Jar majrur. Bi jar Jar- majrur. Jar majrur. Ya-nya di itu, Zat. Enggak usah, langsung kan ya-nya majrurnya. Bi Eh, jar majrur. Bi jar majrur sudahan Jar ismun majrur sebagai apa dulu? Bi-nya. jar majrur Khobar muqad. khobar muqaddam Ya, fi mahali raf'in khobar mahalli muqad. raf'in khobar inna. Oh, 6. Jadi bi jar majrur ya fi mahali raf'in khobar muqaddam. Ya, atau bi jar majrur muta'alliqun bi khabarin mahzuf. Nah, itu boleh. Terus sudaan syadidan. Sudaan Sudahan ismun inna ismu inna muakhar. muakhar. I'rabnya I'rabnya mansubun wa alamatu nasbihi wa alamatu nasbihi al-fathah al-fathahu. terus Sadidun sadidan natun means sudah sudahan mansub wa alamatu nasbihi mansub wa ala nasbihi fathatun. Jadi ini kaidahnya teman-teman ya. Perhatikan ini semua. Jadi kapanpun ya inna khobarnya yang jar majrur dimajukan maka isimnya harus diakhirkan. Ya, jadi misalnya inna fil baiti rajulan atau rajulun? Rajulan, Zat. Rajulan. Ya, jadi ya. Jadi perhatikan kalau khobarnya itu berupa sibhul jumlah maka harus dimajukan. Saya ulangi. Inna ketika khobarnya berupa jumlah berupa sibhul jumlah jar majrur maka harus dimajukan khobarnya dan isimnya diakhirkan. Jelas ya? Nah, Ustaz. Ya. Yang lain? Pak Bayu? Ustaz. Allah jelas. Jelas. Baik. Jadi ini jangan lupa kalau nemukan nanti khobar inna berupa syibhul jumlah maka dia harus dimajukan dan isimnya diakhirkan. Baik. Sekarang praktek Pak Darso. Ya, jadi gunakan penyakit yang ada dalam kurung. Kan ditanya nih, mazhabika ya Ali? Ada apa dengan kamu wahai Ali? Jadi mazhabika itu sama dengan kaifa haluka. Bagaimana kabarmu? Nah, kalau ini lebih ada apa dengan dirimu? Nah, mazhabika. Mazhabika ya Ali? Ada apa dengan dirimu wahai Ali? Langsung dijawab innabi suda'an syadida. Nah, sesungguhnya aku sedang mengalami sudah itu apa? Sakit kepala yang parah, syadid. Ya. Jadi sakit kepala akut gitu. Sudah pusing sekali gitu. Aku lagi pusing sekali. Itu innabi suda'an syadidah. Tapi sekarang nomor 2. Akhwaka madza bihi. Akhuka, bukan akhwaka. Akhuka. Akhuka madza bihi. Artinya? Saudara, ada apa dengan saudara kamu, Ustaz? Ya, ada apa dengan saudaramu? Nah, benar. Terus jawab. Innaka innahu. Ayo. Tinggal inna. Kemudian ba ditambah domir yang sesuai dengan aku. Nah, Ustaz. Inna bihi, Ustaz. Nah, benar. Inna bihi. Karena kembali ke akhuka. Aku. Nah, berarti inna bihi baru. Inna bihi suda'an syadidan. Nah, ini penyakitnya ini yang ada dalam kurung. Inna bihi zukaman.
Zukaman, ya. Syadidan. Syadidan. Nah, artinya Zukam, belum tahu Ustaz. zukam itu pilek. Sesungguhnya dia sedang sakit pilek Ya, yang berat. zukam, pilek berat gitu ya. Ya, zukam. Baik. Nomor 3, Madza bikam. bikum, bukan bikam. Bikam itu berapa harganya? Bikam itu berapa? Bikum. Madza bikum. Ada apa dengan kamu semua Ustaz? Kalian. Kalian. Iya. Ada apa dengan kalian? Nah, terus Inna bin berarti na Ustaz ya? iya, benar. Inna Bukan bina maghdhan sadidan. magson Maghdhan syadidan. sadidan. Ya, artinya Ada apa dengan kalian? sesungguhnya kami Kami sedang sakit batuk saja. enggak, Batuk. magson itu sakit perut, mules. Ya, mules itu magsun itu sakit perut atau mules. Berarti sakit perut apa ini? Syadid. Sangat sakit perut. Sangat sakit perut. Ya, sangat mules gitu. Baik. Nomor 4, Ukhtuka madza biha. Saudaramu ada apa dengannya? Saudarimu ada apa dengannya? Ya, terus jawabnya. Inna biha su'alun. Karena harus mansub isimnya. Karena inna biha su'alan syadidan. Ya, artinya sesungguhnya dia sedang mempunyai soal saja. Batuk, soal itu batuk. Sesungguhnya dia sedang batuk berat. Pas. Batuk keras, syadid atau baik. Nomor 5 sampai nomor 6, Pak Bayu. Syukran Pak Darso. Jazakallahu khairan. Ulaitulabu madza bihim. Artinya murid-murid kenapa dengan mereka? Iya, murid-murid ada apa dengan mereka? 6. Inna bihim ishalan syadidan. Inna bihim ishalan syadida. Artinya mereka sedang diare berat. Ya, diare berat. Ya. Baik, nomor 6. Haula'it thalibatu madza bihim. Bihinna inna bihinna sudaan syadidan. Sesungguhnya mereka sedang sakit kepala berat. Iya. Madza bika ya Su'adu. Su'ad itu nama perempuan. Inna biki ya Su'adu. Madza biki ya Su'adu. Madza biki ya Su'adu. Inna bi dawaron syadidan. Bukan dawaron. Duwaron syadidan. Duar itu sama dengan kuda. Beda. Aku lagi vertigo. Vertigo. Baik. Lanjut. Zahab. Zahabun masdarun zahaba.
wa huwa ala wasni fa'alun hati masdaro minal af'alil atiyati ala wasni fa'alin. Ya, jadi zahabun zahabun sama'un gitu kan, masdar dari zahaba atau sami'a. Nah, sekarang berikan masdar untuk fi'il-fi'il ini. Najaha, fasada, nafida, dhalla. Coba. Najahayan jahu. Najaha, najahun. Najahun. Najahayan jahu. Najahan. Najahan. Terus fasada. Fasada, fasadan. Fasadan. Nah, nafida. Nafida, nafadan. Nafadan. Dhalla. Dola, dolalan. Dolalan. Jadi masdarnya polanya fa'alun. Fa'alan. Najaha najahan. Fasada fasadan. Nafida nafadan. Dolla dolalan. Itu. Jadi pola dari masdarnya adalah fa'alan. Ya. Baik. Barakallahu fiik. Nomor selanjutnya. Mas Wahyu, Tariq. Torik pun jam'ahu turuqun. Jam'uhu turuqun. Wa jum'uhu Wa jumi'a turukun. Atau wajam uturukin. wa jam'u turuqin turuqatun. Wa Wa yusamma yusamma hadha. hadha jam'al jam'i. Ilaika amsilatu ukhra. Tayyib. Nah, jadi sekarang kita akan membahas tentang jamak dari jamak. Jamak dari jamak yang dikenal dengan sigoh muntahal jumu. Sigoh muntaha al jumu. Artinya dia jamak paling akhir, jamak paling ujung. Kalau udah jamak ini nggak bisa dijamak lagi, gitu kan. Nah, contohnya Tariq ini mufrad atau jamak, Mas Wahyu? Tariqun. Mufrad Ustaz. Mufrad, dia mufrad tunggal. Turukun ini jamaknya. Jamak jamak taksir. Nah, turukun meskipun jamak ini masih bisa dijamak lagi. Masih bisa dijamak lagi menjadi turuqatun dengan jamak Muannas. muannas dengan jamak muannas. Ya, jadi kalau udah turuqat nggak ada lagi. Itu udah jamak paling ujung gitu. Ya, kalau turukun itu masih bisa dijamak. Jalan-jalan. Nah, kalau sangat banyak jalan-jalannya turukot, setelah itu nggak bisa dijamak lagi. Gitu. Jelas ini Mas Wahyu ya? Jelas Ustaz. Baik. Contoh makan. Makanun amkinatu amakinu. Ya, makanun mufradnya. Amkinatun Jamak taksir. taksir. Amakinu sigoh Siga muntahal jamak. muntahal jumu namanya. Sigoh muntahal jumu. Berarti dia jamak paling ujung. Nah, paling ujung. Setelahnya nggak ada jamak lagi gitu. Jelas ya? Terus apa artinya makan? Tempat tinggal. ya, tempat ya. Terus Tempat siwar. Siwarun jamaknya aswirotun. Aswiratun. Nah, jamak dari aswiratun Sawiru asawiru. Apa artinya siwar? gambar. Siwar. Gambar. Surah kalau gambar. Gelas. Gelang. Gelang tangan itu. Gelang tangan. Nah, itu namanya siwar. Jamaknya aswirah atau asawiru. Terus inaun. Inaun aniyatun
awanin. Ya. Ina mufrad, bejana. Wadah ya, wadah. Wadah untuk nampung air itu namanya ina, bejana. Jamaknya aniyah, dijamak lagi aniyah menjadi awani. Awanin. Ya, terus Yadun, aidin, ayadin. yadun, tangan. Aidin, banyak tangan. Dijamak Tangan. lagi menjadi ayadin, sangat banyak tangan. Nah ini, jadi itu udah muntahal jumu. Ya. Cuman apakah semua jamak bisa dijamak dengan muntahal jumu? Enggak. Nah, enggak. Jadi dia sifatnya sama'i ya teman-teman ya. Muntahal jumu itu enggak bisa kita bikin-bikin sendiri. Jelas ya? Ya, Ustaz. Baik. Pak Pujo, adhil. Nggak Ustaz. Adhil kulla kalimatin mimma ya'ti fi jumlatin mufidat. Mufidatin. Ya. Jadi disuruh bikin kalimat yang sempurna dengan menggunakan kosakata di bawah itu. Nazzafa, ahdara, jawwala, amsa, innama, ari. Jadi ini semua kosakata yang ada di atas. Nazzafa itu dengan pola fa'ala, dijadikan muta'addi dengan fa'ala, ahdara, dijadikan muta'addi dengan pola af'ala, jawwala juga fa'ala gitu kan. Amsa terkait dengan amsa yang tadi, innama terkait dengan innama tadi, ari terkait dengan af'ala dari fi'il arayuri ari. Nah, jadi udah semua dipelajari di atas kosakata ini, pola-polanya. Sekarang tinggal bikin kalimatnya. Ya, kita mulai dari Pak Pujo. Nazzafa. Nadzofa. Membersihkan berarti. Iya. Na nadzof Ayo. nadzoftu al nadzoftu al baita. Nazabtul baita. Ya, kalau dia ke mufrad, nazabtul baita. Ke mufrad berarti dia mubalaghah atau taksir? Afwan, saya belum mengerti, Ustaz. Kemarin kita bahas pola fa'ala itu maknanya tergantung objek. Fa'ala itu jika objeknya mufrad maka dia mubalaghah. Apabila objeknya jamak taksir maka dia taksir. Kan pola fa'ala itu ada berapa fungsinya kemarin Pak Bayu? Masih ingat nggak? Fa'ala. Ini apa Ustaz? Yang jadi butuh dua objek Ustaz. Yang apa? Maf'ul bihnya jadi dua Ustaz. Bukan. Itu af'ala. Kalau dia muta'addi, maka ketika diubah menjadi af'ala butuh dua objek, gitu kan. Nggak, nazza yang pola fa'ala. Kan salah satu cara menjadikan lazim muta'addi adalah mengubahnya ke pola fa'ala dengan tasydid. Ya Pak Bayu ya? Ya Ustaz. Ya, kemudian fa'ala ini memiliki dua makna. Mubalaghah sama taksir. Kapan mubalaghah, kapan taksir? Lupa nih. Kemarin udah dibahas. Kalau objeknya itu mufrad, maka dia mubalaghah. Kalau objeknya jamak, maka dia Tafsir. taksir. Nah, kalau tadi contoh yang dibawakan Pak Pujo, nazabtul baita, berarti nazabtu al baita, dia mubalaghah atau taksir sekarang Pak Pujo? Mubalaghah. Mubalaghah, karena objeknya mufrad.
Nah, kalau nazabtul buyuta Tafsir, Ustaz. taksir. Jelas ini Pak Pujo? Artinya apa Ustaz mubalaghah sama tafsir? Kalau taksir itu berarti dia banyak. Oh, Saya membersihkan banyak rumah. Kalau nazabtu al-baita berarti dia benar-benar membersihkan. Walaupun satu rumah itu mubalaghah. Jadi ada upaya yang keras untuk membersihkan satu rumah tersebut. Sebersih-bersihnya itu. nah, Ustaz. Baik. Sekarang Pak Darso Ahdara bikin kalimat. Ahdoro membawakan Asalnya apa dulu Pak Darso? Ahdara itu sulasinya apa? Haldoro Hadara lazim atau mutaddi? muta'addi Ustaz. Lazim. Membawa. Hadara hadir. Oh hadir. Oh hadir. Lazim Ustaz. Ya, sekarang ketika diubah ke af'ala ahdara menjadi Berarti menghadirkan Ustaz ya. iya, iya menghadirkan berarti menjadi Muta'addi. muta'addi sehingga butuh objek. Sekarang datangkan kalimatnya. Ahdarat tulabu jududi fil fasli. Ulang. Belum disebut itu objeknya. Kalau ahdara at-tullabul jududu fil fasli. Murid-murid baru menghadirkan di kelas. Apa yang dihadirkan? Al-kitabah Ustaz. Al-kitabah. Baru itu sempurna. Karena dia butuh objek. Karena udah polanya af'ala. Coba contoh yang lain. Ahdara. Selain tadi. Ahdara mudarrisu as-sayyarata. Baik. Ahdaral mudarrisu as-sayyarata. Berarti guru mendatangkan mobil atau menghadirkan mobil. Nah, mumtaz. Jawwala apa Bayu? Jawwala. Jawwaltu mal'aba. Apa artinya? Aku berkeliling di lapangan. Ya, jawwaltu ya. Baik. 6. Al-mal'aba berarti ini mubalaghah atau taksir Pak Bayu? Karena dia mufrad berarti mubalaghah Ustaz. Mubalaghah. 6. Baik, mumtaz. Kalau dijadikan taksir Jawwaltu tinggal di jama aja. Mal'abnya jadi mal'abuna. kok mal'abuna. Mal'abina. Enggak lah, nggak bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim. Orang mal'ab itu benda mati. Kan syarat yang bisa dijamak dengan jamak mudzakkar salim itu akil. Iya, Ustaz. Jamak taksir mala'ib. Mal'ab jamaknya mala'ib. Nah, baik. Amsa. Mas Wahyu amsa. Bikin contoh. Amsa itu magson sadidan. Masya Allah. Amsa itu magson syadidan. Syafaqallah. Ya, Artinya apa itu Mas Wahyu? Pada waktu sore hari saya dalam keadaan sakit perut. Wah, mulas-mulas kebanyakan makan rujak. Baik. Ahsan tabarakallah fiik. Innama. Pak Pujo, innama. Innama Muhammadun zakiyun. Innama Muhammadun zakiyun. Artinya apa? Sesungguhnya Muhammad cerdas. Muhammad itu hanyalah orang cerdas. Oh. Kan pembatasan. Nah, jadi dia cuma cerdas. Cerdas berarti belum tentu kreatif, belum tentu inovatif dan yang semacamnya. Okay. Hanya sekedar cerdas.
Jadi ada pembatasan di situ. Innama. Ya, Nah, Ustaz. baik. Terakhir, Ari. Padarso. Ari. Nah, Ustaz, hari itu kemarin melihat Ustaz ya? Ara yuri, perlihatkan. Ro'a melihat. Ara, perlihatkan. Berarti memperlihatkan. Berarti Ari, perlihatkanlah. Hari adaftaro Perlihatkan buku catatan. catatan Butuh berapa objek ya, sekarang? dua Dua. Ustaz. Nah, Ya, baru satu itu. Ari abdaftara. jadi hari adaftaro wa kitabun nahwi ya Aliyu. Belum enggak. Tanpa atot. Itu masih tetap satu. Kalau pakai wa berarti dia tetap satu maf'ul bihnya. Karena namanya Ari ad-daftara, perlihatkan buku tulis dan kitab nahu wahai Ali. Nah, perlihatkan kepada siapa? Kan belum. Baru Oh, nah. disuruh memperlihatkan objeknya yaitu kitab dan buku tulis dan kitab nahu. Ke siapa sekarang? Memperlihatkan ke siapa? Belum jelas kan? Nah, Ustaz. Ari adaftaro wa kitaban nahwi al-mudarrisa. Ya, al-mudarrisa. Baru benar. Perlihatkan buku catatan dan kitab nahu kepada Kepada guru. guru. Nah, itu benar. Ari ad-daftara wa kitaban nahwi al-mudarrisa. Nah, kalau perlihatkan kepada saya mobilmu, apa? Ro'ai Perlihatkan. perhatikan. Aro saja. Fi'il amr. Kalau aro itu fi'il madi. Aro yuri. Yuri fi'il mudhari. Ari fi'il amrnya. Perlihatkan. Ari saya rotaka. Hari ini. Hari ini saya Perlihatkan rotaka. kepada saya kan. Hari ini. Hari ini saya rotaka. Saya rotaka. Hari ini saya rotaka. Baik, mumtaz. Kemudian ini yang terakhir tamrin syafawi, latihan dialog ini. Sayarji'ul mudir gadan insyaallah au syai'an mislahu. Wa yaqulu lahu zamiluhu wa ma adraka annahu yarji' gadan fa yaqulu sami'tul muraqibu yaqulu dzalik. Jadi ini antara dua murid, antara dua siswa berdialog. Yang satu mengatakan sayarji'ul mudir gadan insyaallah. Mudir akan kembali besok insyaallah. Kemudian dijawab oleh temannya, wa ma adraka annahu yarji'u gadan. Dari mana kamu tahu kalau mudir akan kembali gadan? Maka dijawab lagi, sami'tul muraqibu yaqulu dzalik, saya mendengar pengawas mengatakan itu. Jadi ada 3 kalimat yang diucapkan di sini dalam dialog dengan antara dua siswa. Ya. Baik, sekarang Pak Bayu dengan Mas Wahyu coba. Pak Bayu jadi thalib pertama, Mas Wahyu jadi thalib kedua. Ganti al-mudir dengan at-tabib. Ayo. Dan fi'il yarji' diganti dengan hadara. Silakan Pak Bayu. Saya mudir diganti apa, Ustaz? Hadara yarji'u diganti hadara, mudir diganti tabib. Saya turu atau bibu khodan insyaallah. Nah, dijawab Mas Wahyu pakai yang ini, tapi diganti yang harus diganti. Wa ma adraka annahu yahduru ghadan.
Nah, terus dijawab lagi Pak Bayu. Ini diganti. Sami'tul muraqibu yaqulu dzalika. Ya, sami itu al-muraqibu yaqulu dzalika. Saya mendengar pengawas mengatakan itu. Oke. Sekarang Pak Darso sama Pak Pujo. Ya, al-mudir diganti dengan at-talib, ya. Kemudian yarji diganti dengan yaud. Yaudu, kembali. Ayo. Saya udul tadi Ustaz At-talibu. atau lu? Saya udut talibu ghadan insyaallah. Nah, al-muraqib diganti al-mudarris. Nah, ayo. Terus dijawab Pak Pujo. Wa ma adraka annahu ya'udu godan. Nah, Sami'tul mudarrisu yaqulu dzalika. mudarrisa. Objek. Mudarrisa yaqulu ya. Dan Nah, sami'tul mudarrisa yaqulu dzalik. Jadi ini sebenarnya saya di yang terakhir ini ingin membuat antum ya berdialog, praktek ngomong bahasa Arab, ya. Nah, sebenarnya harusnya kalimatnya nggak dibatasi dengan ini. Antum terserah mau ngomong apa, tanya kabar, bagaimana pekerjaan, kaifa haluka, hal tazhab ilal masna al-yaum. Terus dijawab, ana bi khairin walhamdulillah, insyaallah sa'azhabu ilal masna, gitu kan. Saya akan ke pabrik. Nah, itu sesuai dengan konteks saja. Mau dicoba nggak? Praktek Pak Bayu sama Pak Mas Wahyu nih. Praktek ngomong terserah ngomong apa tapi pakai bahasa Arab. Ini cukup Ustaz. Dialognya. Udah mau jam 7 Ustaz. Udah mau jam 7. Ngeles nih, kabur. Mas Wahyu ada perlu katanya jam 7 Ustaz. Oh, tayyib. Akhir insyaallah. Berarti insyaallah nanti kita lanjut ke Adar Susani, pelajaran yang kedua. Selesai berarti kita di tamrinat pelajaran pertama. Ya, barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomahan kepada kita. Syukran, jazakumullah khairan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.